Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas materi tentang siklus Krebs atau biasa disebut dengan siklus asam sitrat. Siklus Krebs merupakan bagian dari respirasi aerob yang di dalamnya terdapat beberapa proses yang cukup kompleks. Namun, inti dari siklus ini adalah untuk dapat menghasilkan energi. Sebelum memasuki tahap siklus Krebs, tahapan respirasi aerob dimulai dari glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, lalu memasuki tahap siklus Krebs, kemudian masuk ke tahap akhir yaitu transfer elektron. Terkait dengan segi metabolisme biokimia, siklus Krebs berasal dari karbohidrat yang keluar membentuk lemak, sedangkan bahan yang masuk untuk siklus ini berasal dari asam amino yang keluar membentuk karbohidrat. Proses tersebut mengakibatkan pelepasan dan penangkapan ATP sebagai energi untuk jaringan, sehingga siklus Krebs ini merupakan proses konversi lemak dan karbohidrat glikolisis menjadi energi berupa ATP, atau biasa disebut dengan adenosin trisofat. Adapun siklus Krebs ini memiliki beberapa fungsi, yakni menghasilkan sebagian besar karbon dioksida atau CO2 sebagai pengganti koenzim, reduksinya yang menggerakkan rantai pernapasan untuk produksi ATP dan mengonversi energi dan zat berlebih untuk digunakan dalam sintesis asam lemak sebelum pembentukan trigliserida. Nah, bagaimana sih prosesnya? Yuk kita lihat bersama-sama. Masuk ke tahap pertama, yaitu proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan antara molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat yang dibantu dengan enzim asam sitrat sintase. Masuk ke step kedua, yaitu sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Oke, masuk ke step ketiga, yaitu terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini, isositrat diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim yang sama dibantu dengan NADH. Masuk ke step keempat, terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Untuk masuk ke step kelima, yaitu kemudian suksinil-CoA diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga dengan Mg2+ dan GDP yang bersama fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Masuk ke tahap keenam, pada tahap ini suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Masuk ke step ketujuh. Pada tahap ketujuh adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon C sama dengan C,
sehingga menghasilkan produk berupa malat. Kemudian malat dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Masuk ke step terakhir yaitu step ke-8. Kemudian oksaloasetat akan menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs akan terus-menerus terjadi. Tidak hanya itu, dalam tahap ini juga berupa NADH. Sekian penjelasan materi siklus Krebs dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.